Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yanti. Di sini saya akan menjelaskan materi kami. Yang pertama, pengertian ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, sedangkan hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Ibnu Hajar al-Asqalani huwa ma'rifatul qawaidin lati yatawazzalu biha ila ma'rifati rawi wal marwi, yang artinya adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diwujudkan. Ilmu hadis ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis rawaya dan ilmu hadis diraya. Ilmu hadis ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diraya. Ilmu hadis riwayah adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan atau dipintal kebenarannya. Ilmu hadis ini kemudian terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diraya. Ilmu hadis riwayah adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan atau dipintal kebenarannya. 2. Metode dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian sunnah atau hadis diperlukan kritik, baik yang berkenaan dengan sanad yang disebut kritik eksternal, yaitu an-naqd al-khariji, dan kritik matan yang disebut kritik internal, an-naqd ad-dakhili atau an-naqd al-batini. Sanad dan matan inilah yang menjadi wilayah penelitian bidang hadis. Ada beberapa metode dan pendekatan yang digunakan para penelitian dalam bidang hadis, antara lain sebagai berikut. A. Metode perbandingan atau komparatif. Dalam penelitian hadis perlu penelusuran suatu hadis dari berbagai buku induk hadis agar mendapatkan dokumen hadis secara utuh, yaitu sanad dan matannya sebagai upaya pengumpulan data. Kemudian dari hasil penelusuran tersebut akan didapatkan sanad yang berbeda, dan terkadang redaksi matan pun juga berbeda. Sekalipun maknanya sama, para ahli akan mengalah dan menganalisis dokumentasi hadis tersebut dari berbagai segi dengan cara pembandingan antara suatu dengan yang lain. Disitulah terlihat seorang perawi yang jenius dan memiliki daya ingat yang kuat. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Pada masa Nabi masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan, karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya. Pemalsuan tidak pernah terjadi menurut pendapat ulama ahli hadis ataupun pernyataan
Ahmad Amin dalam Fas al-Islam bahwa dimungkinkan terjadinya ada pemalsuan hadis pada masa Nabi masih hidup, hanya dugaan belaka tidak disertai bukti dan memang tidak ada bukti yang mendukungnya. Sekalipun pada masa Nabi tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, tetapi para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Misalnya ajuran pemeriksaan berita yang datang dan perlunya persaksian yang adil. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 49. Setelah Rasulullah meninggal, kondisi sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikondifasikan pada masa Abu Bakar tahap awal dan masa Utsman tahap kedua. Masa ini terkenal dengan masa taklil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah. Pada masa awal Islam belum diperlukan sanad dalam periwayatan hadis. Perkembangan ilmu hadis semakin pesat ketika ahli hadis membicarakan tentang daya ingat para pembawa dan perawi hadis kuat atau tidak dohbit, bagaimana metode penerimaan dan penyampaiannya. Tohmul wa'adah, hadis yang kontra bersifat menghapus nas dan munsuk atau kompromi kalimat hadis yang sulit dipahami, qorib al-hadis dan lain-lain. Ketika pada pertengahan abad kedua Hijriah sampai abad ketiga Hijriah, ilmu hadis mulai ditulis dan dikodifikasikan dalam bentuk yang sederhana, belum terpisah dari ilmu-ilmu lain, belum berdiri sendiri, masih campur dengan ilmu-ilmu lain atau berbagai buku, atau berdiri secara terpisah. Misalnya ilmu hadis bercampur dengan ilmu husnul fikih seperti dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Asy-Syafi'i, atau campur dengan fikih seperti kitab Al-Um dan solusi hadis-hadis kontra dengan diberi nama Khalilaf al-Hadis karya Asy-Syafi'i. Sesuai dengan persyaratannya, perkembangan kondivasi hadis yang disebut pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Perkembangan penulisan ilmu hadis juga pesat karena perkembangan keduanya secara beriringan. Namun penulisan ilmu hadis masih berpisah-pisah, belum menyatu dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia masih dalam bentuk bab-bab saja. Mustafa As-Sabi'i mengatakan orang yang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madini, syakirnya Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad sebelumnya secara terpisah dan berseberangan. Baiklah, itulah penjelasan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Damianti, Prodi Hukum Tata Negara, kelompok keempat. Saya akan memaparkan materi tentang cabang-cabang ilmu hadis, yaitu 1. Ilmu Rijal al-Hadis. Tujuan ilmu hadis ini adalah untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sanad suatu hadis. Maksud persambungan sanad adalah pertemuan langsung, apakah perawi berita itu bertemu langsung dengan gurunya atau dideteksi melalui ilmu ini. Muttasilnya sanad ini nanti dijadikan salah satu syarat kesahihan suatu hadis
dari segi sanad. 2. Ilmu al-jar wa at-ta'dil. Ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi apa yang datang dan keadaan mereka, dari apa yang mencela mereka atau yang memuji mereka dengan menggunakan kata-kata khusus. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan dan atau kedobitan, kekuatan daya ingat seorang perawi hadis. Jika sifatnya adil dan dobit, maka hadisnya dapat diterima sebagai hadis yang sahih, dan jika cacat, tidak ada keadilan dan kedobitan, maka hadisnya tertolak. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui sifat atau nilai keadilan, kecacatan dan atau kedobitan, kekuatan daya ingat seorang perawi hadis. Jika sifatnya adil dan dobit, maka hadisnya dapat diterima sebagai hadis yang sahih, dan jika cacat, tidak ada keadilan dan kedobitan, maka hadisnya tertolak. Ketiga yaitu ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang samar yang membuat kecacatan kesahihan hadis, seperti mewasalkan hadis yang maqtu dan memarfukan hadis yang mauquf, memasukkan suatu hadis ke hadis yang lain. Ilmu ini adalah salah satu dari ulum al-hadis, ulum yang hadis yang paling umum. Keempat yaitu ilmu gharib al-hadis, adalah ilmu yang mempelajari makna matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang Arab. Tujuan ilmu ini untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong gharib dan bagaimana metode para ulama memberikan interpretasi kalimat gharib dalam hadis tersebut. Apakah melalui kelima yaitu ilmu mukhatalif al-hadis. Ilmu mukhatalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahirnya terjadi kontradiksi akan tetapi dapat dikompromikan baik dengan cara pembatasan yang mutlak maupun pengkhususan yang umum atau dengan yang lain. Ilmu ini juga disebut ilmu talfik al-hadis. Tujuan ilmu ini mengetahui hadis mana saja yang kontra satu dengan yang lain dan bagaimana pemecahan atau langkah-langkah apa yang dilakukan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang kontra tersebut. 6 yaitu ilmu nasikh wa mansukh. Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasak dan yang dinasak. Membahas hadis-hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan, maka salah satunya yang datangnya belakangan sebagai nasikh. Tujuan mempelajari ilmu ini adalah mengetahui salah satu proses hukum yang dihasilkan dari hadis dalam bentuk nasikh masik dan mengapa terjadi nasikh masik. Itulah tadi pemaparan materi dari cabang-cabang ilmu hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang ketujuh, ilmu fan al-mubammat adalah ilmu yang membicarakan tentang seseorang yang samar namanya dalam matan dan sanad. Misalnya dalam hadis banyak didapatkan hanya disebutkan seseorang laki-laki. Seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Demikian juga dalam sanad disebutkan dari seorang laki-laki meriwayatkan dan seterusnya. Tujuan ilmu ini adalah mengetahui siapa sebenarnya nama-nama atau identitas orang-orang yang disebutkan dalam matan dan sanad hadis yang masih samar-samar atau tersembunyi. Di antaranya yang menyusun ilmu ini adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, yang kemudian diringkas dan dibersihkan oleh An-Nawawi dalam bukunya. Selanjutnya yang ke-8, ilmu asbab urut al-hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa munasabahnya atau latar belakang. Misalnya sebab-sebab datangnya suatu hadis karena Nabi ditanya kepada seorang sahabat tentang suatu masalah yang dianggap sulit baginya. Ilmu ini sangat penting untuk memahami makna yang terkandung dalam matan hadis secara kontekstual, seperti halnya dengan asbabun nusul Al-Quran.
Tujuan mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis yang dikehendaki. Ulama pertama yang menyusun ilmu ini adalah Abu Hafiz Umar bin Muhammad bin Raja al-Ukrabi yang wafat 309 Hijriah. Yang kesembilan yaitu ilmu tasif wa tahrif, ilmu yang membahas hadis-hadis yang diubah titiknya atau diubah bentuknya. Tujuan mengetahui kata-kata atau nama-nama yang salah dalam sanad atau matan hadis dan bagaimana sesungguhnya yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan terus-menerus dalam penukilannya. Ke-10 yaitu ilmu mustalah al-hadis, ilmu yang membahas tentang pengertian istilah-istilah ahli hadis dan dikenal di antara mereka. Maksudnya di sini ilmu yang membicarakan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan ahli hadis dalam penelitian hadis dan disepakati mereka sehingga menjadi populer di tengah-tengah mereka. Misal sanad, matan, sahih dan dhaif. Tujuannya untuk memudahkan para pengkaji atau peneliti hadis dalam mempelajari dan riset hadis, karena para pengkaji dan peneliti tidak akan melakukan kegiatan dengan mudah tanpa mengetahui istilah-istilah yang telah disepakati oleh para ulama-ulama.